Ya Kak Sekar ke mute. Nggih, Kakak izin merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kakak-kakak, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Kembali lagi dengan saya, Kak Sekar Tri Prakasiwi, fasilitator dari kelas 9 Kabupaten Sidoarjo. Baik, kakak-kakak, pada pertemuan tatap maya ke-8 kita kali ini, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama. Monggo saged dipimpin oleh Kak Sinten yang mau mimpin? Kak Adi. Kayak kafe suruh mimpin hari. Nggih, monggo Kak Adi. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita mulai gimit, mari kita berdoa mudah-mudahan gimit nanti diberi kelancaran. Amin. Amin. Dan kita semua diberi kesuksesan. Amin. Terutama sehat, Amin. jasmani rohani. Berdoa Amin. mulai. Doa selesai. Ampun. Oh, Terima kasih Kak Hadi. Matur suwun. Kakak-kakak, apa kabarnya semua hari ini? Bagaimana perasaannya? Sudah siap kira-kira kita tatap maya hari ini? Siap, tapi ini menjenguk teman sakit. Oh, nggih. Mas. Nggih Kak Adi, semoga diberikan kesehatan. Nggih, semoga segera pulih nonton rekannya. Temannya. Nggih, rekannya. Baik, kakak-kakak, sampailah kita tidak terasa nggih sudah masuk ke modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak, seperti biasanya kesepakatan bersama kita, ya, setiap kali tatap maya jangan lupa untuk menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon, kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya atau mengemukakan pendapat. Kemudian yang terakhir, apabila terjadi gangguan teknis, adalah sebuah hal yang wajar, ya, kakak-kakak. Untuk tujuan kita pada sesi ke-8 ya kali ini, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus modul yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak, tujuan kita sesi hari ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Kemudian langkah-langkah kita atau agenda kita pada sesi kita hari ini, yaitu yang pertama tentang kita berdiskusi ya, kakak berdiskusi dan belajar bersama bagaimana langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua tentang analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, iya. Kakak-kakak, apakah sudah melaksanakan atau sudah membuat RPP atau modul ajar yang sudah diunggah di LMS? Beberapa yang sudah saya cek nih, ada 5 peserta. Dimohon untuk nanti setelah ini ya, dengan adanya kita berdiskusi, semoga kakak-kakak bisa menjadi lebih bersemangat untuk mengerjakan nih. Baik. Pada pembelajaran 1 ini, untuk sesi perencanaan pembelajaran PJOK, kakak-kakak seharusnya sudah melakukan elaborasi isi yang dilaksanakan selama 1 JP atau 45 menit secara asinkronus, yaitu kakak-kakak berselancar di LMS masing-masing. Nah, kegiatannya apa dalam 1 JP itu? Yang pertama, kakak-kakak
mengetahui atau belajar ya tentang langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu rumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Kemudian yang keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Nah, ini nih. Sehingga pada pertemuan sebelumnya kakak-kakak seharusnya sudah mengunggah RPP atau modul ajar. Kemudian pada hari ini yaitu pada sesi kuatkan pemahaman selama 2 JP ke depan, kakak-kakak akan belajar bersama dengan kami untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Sehingga nanti kakak-kakak akan menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP, satu di antara milik peserta, kemudian yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, kemudian setelah kita melakukan sesi kuatkan pemahaman hari ini, kakak-kakak akan melakukan sesi lakukan yang akan dilaksanakan selama 1 JP atau di LMS nih kakak-kakak. Kegiatannya apa saja, yaitu peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis yang disesuaikan dengan backward design. Sehingga apabila nanti RPP yang didiskusikan nantinya itu kurang betul, nah nanti di sesi lakukan kakak-kakak mengunggah lagi ya. Mengunggahnya ini jadi kalau nanti memang RPP-nya itu sudah betul, maka kakak harus mengunggah ulang. Tetapi kalau RPP atau modul ajarnya nanti kurang sesuai sehingga diperlukan perbaikan, maka kakak harus mengedit terlebih dahulu, memperbaiki, kemudian baru di-upload lagi. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah, ini seperti kegiatan biasanya kakak-kakak kalau di akhir ya, di akhir kegiatan setelah kuatkan pemahaman, pembelajaran terakhir adalah refleksi. Nah, ini kakak-kakak ada pertanyaan ya. Saat akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Atau dalam arti menurut kakak-kakak, tolong sebutkan 3 ya, 3 komponen utama yang ada dalam modul ajar atau poin-poin penting yang perlu kita cantumkan, kita muatkan dalam modul ajar. Monggo silakan kakak-kakak bisa menuliskan chat, 3 hal utama atau komponen utama yang diperlukan dalam modul ajar. Monggo kakak-kakak menuliskan di kolom chat. 3 komponen itu apa saja kira-kira yang ada di dalam RPP ataupun modul ajar menurut sepengetahuan kakak-kakak, sehingga apabila nanti ada yang salah ya kita saling mengisi, saling belajar, berdiskusi. Monggo kakak-kakak, Kak Adi, Kak Tri bisa menuliskan ya, atau kakak-kakak yang lain, Kak Kolis, sebutkan menurut pemahaman kakak-kakak 3 komponen utama itu apa saja kira-kira yang penting sekali ya dalam penyusunan pembuatan RPP ataupun modul. Ya.
Baik, ini ada Kak Reza. Kak Reza menyebutkan 3 komponen utama yang ada ya, itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah asesmen. Kak Rojak, tujuan pembelajaran, capaian akhir, kemudian identitas. Ini memang terbalik atau bagaimana Kak Rojak? Tujuan pembelajaran, capaian akhir, identitas, atau identitas terlebih dahulu? Monggo kakak-kakak yang lainnya yang belum menuliskan jawaban di kolom chat ini bisa segera menuliskan. Oh, ada satu lagi Kak Tri. Kak Tri. Yang pertama identifikasi modul, 2 kompetensi awal, 3 sarana dan prasarana. Oke. Baik. Terima kasih Kak Tri sudah mau menuliskan jawaban. Monggo kakak-kakak yang lainnya yang masih belum menuliskan, ada Kak Hadi belum? Nggih. Monggo Kak Hadi, Kak Sutris, Kak Alan. Itu pertanyaannya apa ya, Kak? Nggak Ini kelihatan. Kak. Oh, kurang Maaf, besar ya Kak. baru bisa masuk. Sinyalnya sulit di sini. Gini. Sudah Pak. Nah ini Kak. Tiga komponen utama yang ada di dalam modul ajar atau RPP. Menurut kakak apa saja? Nah, ini saya bacakan ada jawaban dari Kak Haris, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, kemudian asesmen. Masih berupa bentuknya. Monggo, yang lainnya ada Kak Margo, PP atau tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan yang terakhir asesmen. Monggo kakak-kakak yang lainnya yang belum sempat menuliskan jawaban, kami tunggu. Ada Kak Sutris. Monggo Kak Sutris. Tiga komponen RPP. Nah, kakak biasanya yang sempat membaca ya, atau boleh RPP-nya dibuka lagi, itu yang tertuang di dalam RPP atau modul ajar itu apa saja yang poin besarnya. Itu biasanya ada angka Romawi Kak, Romawi 1. Nah, nanti jenengan beri judul apa. Nah, itu jenengan sebutkan, jenengan tuliskan di sini Kak. Monggo, yang belum. Kami lanjutkan ya kakak-kakak. Nah, ini ya, mohon di pirsani bersama kakak-kakak, kita cek bersama ya. 3 komponen tadi itu yang sudah kakak-kakak sebutkan, nah, ternyata ada 3, yaitu tujuan pembelajaran ya, jelas yang pertama sekali ya, itu kita tuliskan tujuan pembelajarannya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, nah, ternyata sesuatu ya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir baru aktivitas pembelajaran. Nah, ini dalam PKG ini melihat gitu ya, melihat bahwa kita sebagai guru pada umumnya itu biasanya kita tuh langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Padahal ya kakak-kakak, seharusnya itu yang paling penting adalah tujuan pembelajarannya dulu apa gitu ya. Nah ini paradigma atau pandangan yang harus kita perbaiki gitu ya kakak-kakak, perbaiki secara berangsur-angsur ya, agar ketika kita mau merencanakan pembelajaran itu di angan-angan kita itu janganlah aktivitasnya apa gitu ya, tapi yang paling penting tetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran gitu.
Nah, dijelaskan kembali ya kakak-kakak pada sistem backward design ya, atau desain kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya kayak backward design itu desain dari belakang, sehingga dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulainya. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, ini adalah sebuah kata kunci ya kakak-kakak, kata kunci dalam backward design, yaitu merencanakan pembelajaran dengan pendekatan yang berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak ya, pada backward design tentunya langkah yang pertama itu kita membuat atau menentukan tujuan pembelajaran. Nah, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang kemudian disusun ya kakak-kakak. Ini tujuan pembelajarannya bisa jenengan menjabarkan ya. Yang pertama itu fasenya fase apa ya? Fase kelas 1 itu fase A 1 2, kemudian fase B kelas 3 4, fase C 5 dan 6. Nah, sehingga ternyata ya yang perlu kita pahamkan bersama, TP atau tujuan pembelajaran ini meliputi ini kakak, penyebutan fase, kemudian elemen, kemudian capaian pembelajaran, ya. Kemudian, nah yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah ini kakak-kakak 4 poin ini, 4 menu ya, 4 menu dalam tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran seperti yang kita ketahui ya, kakak-kakak, ini bisa kita cari ya di permen yang tentunya jenengan semua bisa browsing ya kakak-kakak di internet. Capaian pembelajaran tahun 2024 ya, PJUK gitu ya, jenengan carinya seperti itu. Nah, ini kebetulan yang kami ambil CP-nya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian diturunkan lagi ya dari CP tadi, itu didapatkan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Sehingga antara CP dan TP ini ya kakak-kakak bisa kita lihat ada semacam korelasi gitu ya, hubungan gitu. Sub ya, ibarat kata subnya gitu. Sub menu. Nah, kemudian yang kedua yaitu asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Kira-kira manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dari yang sudah tertuliskan tadi? Nah, ini kakak-kakak. Asesmennya merupakan asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kemudian bisa juga melalui penggunaan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, mungkin kalau yang asesmen dengan pertanyaan ya, dengan jawaban dan pilihan ganda ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan pengetahuannya ya kakak-kakak. Kemudian asesmen menggunakan rubrik dengan penilaian performa tentu untuk mengasah atau menilai keterampilan peserta didik. Nah, ternyata yang paling betul ya asesmennya adalah yang ini ya kakak-kakak. Asesmen menggunakan rubrik untuk menilai
performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi bukan dengan asesmen pertanyaan dan jawaban pilihan ganda untuk mengetahui tingkat penilaian siswa dalam tujuan pembelajaran mendemonstrasikan satu gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini sehingga harus dicocokkan, harus disesuaikan gitu ya antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang akan kita lakukan kepada peserta didik gitu ya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, sehingga ini kakak-kakak, inilah yang disebut sebagai backward design ya. Aktivitas pembelajaran tersebut baru kita pikirkan setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran dan asesmennya. Nah, ini yang disebut sebagai membuat perencanaan dengan desain backward design gitu nih. Nah, aktivitas ini harus menyenangkan. Nah, sehingga ini yang perlu PR ya atau momoknya itu di sini kakak-kakak. Aktivitas tersebut itu harus menyenangkan ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian tentu saja harus selaras gitu ya dengan penilaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini ya kakak-kakak sudah tertulis ada fase, elemen, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian berikutnya yaitu asesmen pembelajaran. Nah, ini runtun gitu ya atau runtut gitu ya kakak-kakak. Inilah yang dalam pembelajaran kita kali ini ya, cara membuat RPP atau modul ajar diharapkan itu seperti ini kakak-kakak. Jenengan semua bisa nantinya ya, jenengan koreksi lagi apakah sudah sesuai dengan permintaan dari LMS ya, seperti ini kakak-kakak. Urut-urutannya, fase berapa jenengan yang diminta itu. Kemudian elemennya apa ya, seperti itu. Kemudian kami lanjutkan lagi yang berikutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Nah, baik. Kita analisa lagi desain mundur ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal ya kakak-kakak. Yaitu 3 tadi, ada tujuan, kemudian asesmen, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini ada langkah berikutnya yang keempat dan seterusnya, yaitu memperhatikan diferensiasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, kakak-kakak, poin 4, 5, 6, 7 ini bukanlah langkah yang harus ada, tidak kakak-kakak. Jadi yang poin yang paling penting adalah 3 hal tadi, ya. Sehingga kalau kakak-kakak mau menambahkan berikutnya ya 4, 5, 6, dan 7 ini dipersilahkan. Ya. Nah, mungkin di benak kakak-kakak semua, kenapa kok harus desain mundur ya atau backward design? Nah, ini ada jawabannya kakak-kakak. Yang pertama itu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua yaitu backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan.
Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, baik. Kakak-kakak, ada pertanyaan refleksi ya yang kakak-kakak bisa tuliskan. Sebentar. Tuh, pakai jambot aja ya kakak-kakak. Ini coba saya sematkan di kolom chat, silakan diakses. Oh, sebentar kakak-kakak. Saya belum sempat saya salin. Jangan di ini dulu Kak Rozak. Sebentar, saya salin dulu Kak. Nah, ini kakak-kakak pakai link yang kedua ya Kak. Pakai yang link kedua. Link yang pertama tadi file aslinya. Gih, monggo bisa menuliskan beberapa pertanyaan ya, dengan refleksikan pertanyaan tersebut. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, monggo bisa menuliskan ya. Untuk Kak, nggak bisa diakses. oh iya belum ya? Request akses Kak. Belum. Sebentar Pak. Ini sampun Kak. Monggo. Ini monggo Kak Rozak untuk nah, oke, sudah ada yang bergabung. Itu ada 4 pertanyaan ya kakak-kakak. Jadi tinggal digeser saja slide-nya. Seperti ini, pertanyaan kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui
ketika jenengan itu telah berhasil mencapainya. Itu indikator ya, barangkali bisa disebutkan indikatornya apa untuk bisa dikatakan berhasil atau tidak matangnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat, kebutuhan khusus peserta didik, kemudian jika iya jelaskan dan jika tidak mengapa. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJUK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Itu sudah jelas ya Kak ya. Ada 4 pertanyaan yang harus kakak-kakak tuliskan. Oh iya, jangan lupa Kak menuliskan namanya nggih. Sebelum menjawab, tuliskan namanya. Ini mempunyai kemampuan sesuai dengan yang kita harapkan seiring dengan perkembangannya. Ini Kak Sinten ini. Monggo dituliskan nggih, monggo. Makasih Kak Wahyu. Nggih, kakak monggo yang masih belum ada namanya ya, tolong diberi nama agar nanti gampang untuk koreksinya.
Iya, monggo. Itu Kak Wahyu, Kak Roza kurang satu pertanyaan lagi, Kak. Iya, kalau begitu saya boleh minta tolong Kak Roja untuk membacakan jawabannya, Kak, dari pertanyaan ke satu ya. Iya, baik, Kak Sekar. Pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang Ibu atau Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan rencana yang Bapak atau Ibu susun? Yaitu saya harapkan anak-anak itu mempunyai kemampuan. Kemampuan ini tentunya seiring dengan perkembangannya. Jadi paling enggak itu anak mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Syukur-syukur anak mempunyai yang lebih untuk tingkat perkembangannya begitu. Syukur-syukur yang Iya. lebih dari umur yang seharusnya, maksud saya begitu. Jangan sampai kurang lah. Oke, baik. Baik, Kak Roja. Berikutnya, Kak, pertanyaan kedua. Monggo, Kak Siapa Roja. saya masih? Oke, Oh, Kak Roja. siap. Oh, masih saya ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil atau mencapainya. Nah, kalau menurut saya ketika kita mengetahui bagaimana pembelajaran kita berhasil, itu kita bisa melihat waktu asesmen memang, iya, waktu penilaian. Dan juga bisa kelihatan ketika di keseharian anak ada perkembangan apa dengan pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya pembelajaran kompetensi dasar lari misalnya, anak sudah bisa seimbang tidak? Kalau misalnya lari dengan kecepatan yang cepat itu apa, pergerakannya itu lebih bagus, koordinasinya lebih bagus apa bagaimana? Atau juga dengan sikap, tidak melulukan PJOK itu menilai dengan gerak, kan kadang-kadang kita juga mengajarkan sikap terhadap anak biar anak ini mempunyai perangai atau perilaku yang baik begitu. Kemudian nomor 3, apa pembelajaran Bapak ini sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya jelaskan, jika tidak jelaskan. Kalau menurut saya ya harus. Kalau kita tidak mempertimbangkan perkembangan peserta didik ini bisa jadi bahaya. Kenapa bahaya? Kalau kita membuat pembelajaran kemudian pembelajarannya itu over dari tingkat perkembangan anak bisa jadi bahaya. Misalnya ya, ada bebannya tidak sesuai dengan perkembangan anak. Anak mampu tidak menerimanya, itu kan bahaya. Kalau kurang dari perkembangan yang seharusnya, bisa jadi perkembangan itu tidak bermakna. Alhasil bisa jadi percuma karena tidak memenuhi kebutuhan standarnya begitu. Kalau kelebihan bisa jadi perkembangannya bisa terganggu karena perlakuan kita atau pembelajaran kita itu terlalu berat baginya. Kemudian yang nomor 4, apa Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Pembelajaran yang kita tujukan dengan tujuan yang ada di akhir sebagai fokus kita, itu akhirnya kita lebih fokus. Materi yang kita ajarkan itu tidak mengambang, tidak melebar.
sesuai dengan kurikulum. Ya, akhirnya apa yang kita gariskan dari fase tiap-tiap fase itu berjalan dengan lancar. Ada fase-fase yang sesuai targetnya, kemudian kita lakukan dengan tertib, akhirnya anak memperoleh perkembangan yang sesuai lah menurut saya, seperti itu. Saya kira cukup, Kak Sekar. Oke, terima kasih Kak Rozak. Monggo berikutnya untuk membacakan Kak Sutris. Monitor Kak Sutris. Oke, baik Kak. Mohon maaf sambil mengajar soalnya. Oh iya. Baik, untuk yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Jawaban saya itu yang saya harapkan yaitu peserta didik mampu memahami dengan baik seluruh proses dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara saya mengetahui mereka telah berhasil mencapainya dengan cara melakukan asesmen atau penilaian terhadap seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui atau telah dilakukan. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Saya rasa sudah, akan tetapi masih perlu dikembangkan lagi agar proses pembelajaran benar-benar pusat pada peserta didik. Dan yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang perlu diperhatikan yaitu atau dimaknai yaitu capaian pembelajaran. Yang kedua, pendekatan backward design yang sudah kita bahas tadi, integrasi multidisiplin yaitu keterkaitan mata pelajaran lain dengan pembelajaran PJOK. Berikutnya yaitu partisipasi peserta didik, dan terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran tersebut. Itu Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Sutris sudah mau membacakan jawaban refleksinya. Baik. Kakak-kakak kami lanjutkan ya, untuk slide berikutnya. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, tentunya jawaban ini bisa terjawab jika kita ya sudah membuat RPP yang kemudian diupload di tagihan LMS modul 1.6 ya Kak. Nah, baik. Untuk tindak lanjutnya, setelah ini kita akan lakukan diskusi ya Kak ya. Diskusi tentang RPP atau modul ajar yang sudah jenengan upload. Namun sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu ya tentang ABCD dalam tujuan pembelajaran. Saya yakin kakak-kakak dalam materi ABCD ini, kakak-kakak sudah tahu ya ABCD itu apa. A itu audience, kemudian B-nya behavior, kemudian C condition, kemudian D-nya adalah degree. Nah, audience itu apa kakak-kakak? Audience merupakan siapa gitu ya. Siapa yaitu peserta didik tentunya. Kemudian B-nya behavior, perilaku. Ya, behavior dalam bahasa Indonesia artinya perilaku. Perilakunya itu apa? Kemudian C, condition merupakan sebuah kondisi. D-nya degree, yaitu kriteria. Nah, ini ya, setelah ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar dalam waktu 20 menit. Nantinya setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisa keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran yang memperhatikan diferensiasi
kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Baik kakak-kakak, saya coba untuk membagi kelompok. Baik, kakak-kakak setelah ini kakak-kakak akan masuk ke dalam breakout room ya atau pembagian kelompok. Nanti jenengan akan melakukan diskusi selama 20 menit. Okay. Jenengan pilih satu RPP di antara kelompoknya, kemudian jenengan analisis di situ apakah sudah sesuai RPP-nya tadi dengan backward design yang diminta LMS. Gitu nih kakak-kakak. Nanti setelah menganalisa kalau sudah sesuai atau belum sesuai, nanti jenengan diskusikan juga bagaimana perbaikannya. Nah, setelah 20 menit, nanti jenengan presentasi masing-masing kelompok. Itu nggih, saged dipahami nggih Kakak nggih. Nggih, Kakak-kakak silakan untuk submit meninggalkan ruang utama untuk bergabung ke breakout room untuk mendiskusikan RPP atau modul ajar dari kelompok jenengan. Nggih. Monggo Kak Muklis, Kak Reza, Kak Rizal, kemudian Kak Alan, Kak Haris, Kak Sutris, Kak Tiar, silakan untuk keluar dari ruang utama dan bergabung ke breakout room yang sudah saya bagi ini. Kak Tri, Kak Sutris, monggo silakan keluar dari utama dan bergabung ke breakout room. Kak Roja, Kak Rifan, Kak Kolis, Kak Yuda, silakan.
Monggo kakak-kakak yang masih belum bergabung ke ruang breakout room untuk segera bergabung. Ini yang saya lihat ada kelompok 1 yang belum bergabung, Kak Reza, Kak Muklis, Kak Rey, dan Kak Rizal belum bergabung ya. Monggo segera bergabung ke ruang breakout room kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang belum bergabung, Kak Alan, Kak Haris, Kak Sutris, Kak Edwin, Kak Tri.
Perundingan sih, Nduk.
Nggih, sampun Kang. Kita saged dimulai nggih presentasinya. Monggo saged presentasi dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 siapa saja Kakak? Saya akan stop sharing-nya, monggo presentasi sesuai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi sinten mawon? Atau monggo yang mau berkenan presentasi terlebih dahulu dari kelompok 3 dulu atau dari kelompok 2, monggo dipersilakan. Nah, lukis kelompok 1 nggih Kak nggih. Kak Muklis kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok Iya, 1. Monggo saged dimulai presentasinya Kak. Kelompok 1 dulu. Jenengan tampilkan RPP perbaikan. Atau tadi sudah diperbaiki atau ini ya dari kelompok 1. Monggo. Dibuka juga analisisnya tadi. Monggo Kak Re. Kak Hadi monitor villa mana itu Kak Hadi? Villa belakang rumah. Villa Jasmine nih katanya. Nih, monggo kakak agak untuk mempersingkat waktu bisa segera dimulai. Sinten tadi Kak Re nggih. Oke, Kak Re, perwakilan dari kelompok 1, Kak Renaldi. Kak Re monitor sudah siap mboten? Monitor Kak Re. Iki lho, ya apa gak efek kira? Apa background-nya iki lho. Background-nya mau diganti gitu loh Kak. Di titik 3 itu loh Kak. Nggih. Lali, Kak. Wis mikir sembarang kali dipikir. Nggih. Monggo Kak Re di mana ya? Kak Re salat. Pokoknya Kak Sutris deh dulu. Monitor kelompoknya Kak Sutris. Monggo Kak Tri. Monggo bisa share screen. Suruh bicaranya Kak Tri. Kak Tri, sampean buka hasil salinan tebak analisis tadi. Saya yang presentasikan. Iya. Oke, siap. Ini kelompok 2, Kak Sekar nggih. Nggih. Untuk kelompok 2 anggota Betul. 1 Kak Alan, 2 Kak Supri, 3 Kak Niar, 4 Kak Bayu, Kak Haris, 5 Kak Tri. Adi, mic-nya Kak Adi.
untuk tujuan pembelajaran, keterkaitannya adalah ya, untuk pembelajaran capaian, keterangan capaian harus sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang ada di RPP atau modul belajar. Untuk asesmen pembelajaran, terdapat asesmen formatif maupun sumatif dan instrumen asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran centang ya. Asesmen merupakan penilaian di akhir dari RPP. Konten pembelajaran, konten aktivitas pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan asesmen. Itu keterkaitannya centang. Ya, centang. Pembelajaran, keterangan pembelajaran merupakan kebutuhan atau mengisi kemampuan atau menilai kemampuan peserta didik. Sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lain, terdapat sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Kalau ingin istilah keterkaitan centang ya, keterangan. Kalau ingin kita dalam RPP atau modul ajar itu secara berurutan, di situ pasti ada yang namanya, kalau bahasa saya itu bahasa sarpras, yang untuk mendukung keberhasilan atau mendukung kemampuan peserta didik. Hasil analisis untuk perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan apa yang ada di RPP, baik urutannya mulai dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan asesmen. Terima kasih. Ini hasil musyawarah atau kongres kelompok 02. Terima kasih Kak Kar. 02. Mantap 02. Oke, terima kasih Kak Tri. Ya, tadi tujuan sudah ada, semuanya sudah lengkap ya Kak Tri ya untuk ini RPP-nya Kak Sinten, Kak Sutris ya. Guru penggerak Sutrisno Wibowo. Ya, terima kasih Kak Tri, Kak Sutris. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kelompok 2 nih. Karena kita juga diberi waktu. Itu tadi kelompok 2, Kak. Maaf. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Kelompok 3 siap. Thunder College. Monggo Kak Kolis. Takut share screen. Kak Wahyu. Pak Wahyu aja yang punya itu filenya. Ye, Kak Wahyu. Monitor. Nggih. Sampun nggih. Ambon. Analisis modul ajar pada kelompok 3.
kelompok 3 ini ada saya sendiri, ada Kak Roza, Kak Kolis, Kak Ri. Tujuan pembelajaran ada sini ya. Kemudian asesmen formatif maupun sumatif. Ini ada ini asesmen afektif, formatif awal, sumatif, keterampilan. Kemudian konten pembelajaran sudah ada sesuai dengan tujuan pembelajaran. Diferensi pembelajaran belum ada. Terakhir sumber belajar, fasilitas dan sumber yang lain. Sumber yang lain. Sumber media ini ada matras, ruang kelas, laptop, internet, YouTube. Oke. Hasil analisis untuk perbaikan adalah perlu penambahan diferensiasi pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan belajar dan kemampuan peserta didik. Oke. Sampun seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Kak Margo. Tambahannya itu tadi ya. RPP-nya belum RPP berdiferensiasi gitu ya Kak Margo ini. Iya, belum. Iya. Baik. Oh iya, saya lupa kakak-kakak. Monggo barangkali bisa dikomentari atau ada masukan untuk kelompok 3. Tidak ada kakak-kakak? Tidak ada tanggapan atau yang ditanyakan untuk diskusi dari kelompok 3? Insya Allah buat nonton Kak. Oke. Kalau gitu kelompok 1 sudah siap belum ya? Kelompok 1 tadi Kak Muklis, Kak Sinten mawon Kak. Ayo Siap, Kak Muklis. Kelompok Keluarkan 1 siap. senjatanya Kak Muklis. Tadi sudah diskusi belum Kak Muklis untuk di ruang breakout room untuk kelompok 1-nya? Kelompok 1 sudah siap, Kak. Oke, Sinten Kak Reza. Oke, kalian dibantu Kak Muklis, nggih. Monggo. Kula share screen Kak Muklis. Baik. Untuk di kelompok 1 terkait yang telah dikerjakan tadi untuk tujuan pembelajaran
Yang pertama sudah ada, Kak, dari tujuan pembelajarannya. Selanjutnya untuk asesmen pembelajarannya, di sini juga sudah ada asesmen pembelajarannya. Dari mulai lembar asesmen di tahap awal diagnostik sampai ke asesmen akhir, sikap dan lain-lain. Pengayaan remedial juga sudah ada, LKPD-nya juga sudah ada semua. Lalu juga ini menggunakan asesmennya, media pembelajarannya juga tidak ada semua. Asesmen diagnostiknya menggunakan kuisis. Konten pembelajarannya juga sudah ada di sini, mulai dari aktivitas pertama, aktivitas gerak kedua, aktivitas gerak ketiga. Konten pembelajarannya ada di sini. Dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Lalu selanjutnya untuk diferensiasi pembelajaran juga sudah ada, karena kita menggunakan problem based learning, maka PBL di sini kita bagi menjadi kelompok overhead pass, kelompok chest pass, dan kelompok bound pass. Yang nantinya anak-anak atau peserta didik ini menggunakan teknik pembelajaran diferensiasi proses. Tapi sama dengan hal seperti ini, hanya saja ketika passing mereka menggunakan chest pass, bound pass, maupun overhead pass. Untuk sumber belajar dan fasilitas sumber daya yang lain, terdapat sumber belajar. Kita sumber belajar menggunakan sumber belajarnya ada yang menggunakan buku pendidikan jasmani, video pembelajaran, kuisis, lalu sarana prasarananya ada bola, marker, phone, fluid, handphone untuk mengakses video, YouTube, dan lapangan basket. Evaluasinya untuk terkait di asesmennya juga sudah ada semua, formatif, self-assessment. Ini soal diagnostiknya yang ada di kuisis tadi. Selesai, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reza. Lengkap sekali sepertinya, Kak. Kayaknya saya coba nyari celah, nggak ada. Mungkin ini, Kak, susunan kalau yang diminta apa namanya? Diminta PKG itu kan untuk yang backward design itu kan ini ya, asesmennya berada di bawah TP ya, tujuan pembelajaran. Ya. Coba Kak Reza scroll lagi, Kak. Berarti diubah itu, Kak, ya? Iya, mungkin hanya ganti apa? Kalau mungkin asesmen diagnostiknya itu bisa ditaruh di atas, apakah itu termasuk backward design, Kak? Jadi pada saat setelahnya ini, kan ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Oh iya, itu sudah ya. Sudah termasuk ya, berarti setelah pendidikan. Iya. Coba ke atas lagi, Kak. Yang halaman ke-3, Mbak ya. Sudah bagus, Kak. Sudah bagus ya. Cuman barangkali tujuannya itu ada di awal, Kak, tapi Kak. Iya, makanya itu. Iya. Tujuannya itu ada di tengah, di bawah materi. Di bawahnya hasil asesmen ini tujuannya saya masukkan di sini. Apakah harus dipindah atau bagaimana? Iya, mungkin barangkali yang tidak poin dalam backward design mending dihapus saja, Kak. Coba lihat yang halaman ke-1, 2, 3 itu, Kak. 1, 2, 3 ini cover. Bukan halaman kedua berarti. Nah, ini halaman kompetensi kedua. Awalnya aja, Kak. Kompetensi awal dihapus. Profil pelajar Pancasila juga dihapus. Nggih. Dihapus. Diganti dengan tujuan pembelajarannya tadi. Ya, betul. Enggak. Habis tujuan langsung ke asesmen. Terus yang kayak ini kan asesmen. nggih.
jumlah peserta didik ini juga boleh dihapus, Kak. Oke. Pokoknya disesuaikan saja dengan tagihan yang ada, yang permintaan backward design tadi, Kak. Itu Baik. saja sih. Selebihnya sudah bagus, Kak Reza. RPP lengkap sekali. Sudah ada diferensiasi juga ini tadi. Oke. Ampun gitu aja. Ampun. Terima kasih Kak Sekar. Ini sama-sama Kak Reza. Baik. Itu tadi kakak-kakak ya, luar biasa presentasinya. Saya kira tadi presentasinya nggak hidup, ternyata hidup sekali. Saya tadi coba masuk ke breakout room 1, 2, 3, alhamdulillah semuanya sudah presentasi dengan baik dan sesuai gitu nih. Coba kami lanjutkan. Diskusinya di grup lain soalnya Kak. Nah, ini tadi kakak-kakak alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya presentasi selama masing-masing kelompok 5 menit untuk mempresentasikan RPP atau modul ajarnya. Oh, ya. Ini tadi yang belum kita lakukan mungkin ini Kak ya, kelompok lain memberikan umpan balik. Tadi yang sempat saya berikan umpan balik masih kelompok terakhir ya, kelompoknya Kak Reza. Untuk yang kelompok 1 dan 2 tadi belum sempat, Kak. Kelompok 2 dan 3 Kak. Ini Kak Reza kelompok 1. Iya, betul. Kelompok 2 dan 3 ya yang belum ada umpan baliknya tadi. Gitu, kita lanjutkan saja. Ya. Kakak-kakak setelah kita presentasi PR atau tugas kita yang menanti ya, selain tadi yang sudah saya data, masih beberapa orang yang sudah upload pekerjaan pembuatan RPP, ada Kak Sutris, kemudian Kak Buda, Kak Haris, Kak Muklis, dan Kak Reza. Sudah upload nih. Monggo untuk kakak-kakak yang lainnya untuk memakan waktu ya, karena di LMS itu tugasnya setiap hari pasti ada Kak. Sehingga kalau kakak-kakak menunda nanti tentunya akan semakin banyak gitu ya PR yang harus dikerjakan. Nah, setelah kita tatap maya ini nanti, tadi yang sudah diberikan masukan ya Kak Reza, monggo silakan ditindaklanjuti untuk diedit lagi RPP-nya. Poin-poin yang ada dalam backward design tolong disesuaikan. Tadi yang sudah dikoreksi sudah ada semua ya Kak ya. Tinggal yang kurang sesuai saja mending dihapus, kemudian urutan untuk tujuan pembelajarannya ditaruh di pertama ya, setelah kakak-kakak menuliskan satuan pendidikan dan lain sebagainya, itu letakkan tujuan pembelajaran, kemudian apa Kak, yang kedua itu asesmen ya, asesmen ya, asesmennya apa, kemudian yang ketiga adalah langkah pembelajaran. Dan yang keempat, kelima silakan mengikuti. Baik Kak Sekar, terima kasih. Oke Kak Reza. Jadi ini ya, pada tagihan LMS berikutnya adalah kakak-kakak diminta untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus ya, yaitu pada hari ini bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Nah, ini ya kakak-kakak. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Oh ya, jadi mungkin ini nanti ada tenggat waktu yang agak lama mungkin ya, di proses kakak-kakak melakukan penyempurnaan RPP ini ada waktu yang cukup, sehingga monggo diperiksa lagi ya
terutama untuk kakak-kakak yang belum sempat mengunggah nggih, itu dilakukan sebaik mungkin nggih. Sehingga kalau merasa betul RPP-nya kakak-kakak bisa mengunggah lagi gitu ya. Jadi unggahnya sama ya, file yang sama boleh. Kalau tidak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau ada yang salah maka harus dilakukan perbaikan atau diedit kemudian di-upload. Gitu nggih kakak-kakak dalam melakukan tugas sesi lakukan ini nanti. Jika kakak-kakak masih belum nggih. Nggih, Kak Muklis. Oke, mohon maaf Laskar memotong. Berarti ini kan yang kita sudah terlanjur upload di ini apa RPP atau modul ajar tadi kan ini dibiarkan yang sudah terlanjur Kak. Karena ini saya buka setelah tatap maya ini ada 16.d ini upload RPP lagi. Berarti itu yang revisi Kak nggih? Seperti itu atau bagaimana? Iya, pertanyaan bagus sekali Kak Muklis. Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, apabila kakak-kakak merasa RPP yang sudah diunggah itu tidak ada kesalahan atau sudah sesuai dengan backward design, maka di pengerjaan LMS 1.6D ya Kak Muklis nggih. Nah, itu kakak-kakak bisa mengunggah lagi file yang sama. Tetapi apabila kakak-kakak merasakan ada yang salah susunannya ya, misalkan dari tujuan pembelajaran kok langsung nang langkah ya, atau asesmennya kok duluan, nah itu berarti perlu jenengan edit terlebih dahulu disesuaikan dengan rumus daripada backward design yang diminta, itu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang ditanyakan? Untuk durasinya Kak. Durasi apa itu Kak Adi? Durasi selesainya. Oh iya. Setelah ini Kak, tadi kita mulai jam berapa Kak? Tadi kita mulai record itu jam 10 lebih. Jam 10 lebih 4. 10 lebih 10 ya? Tadi 10 lebih 10 Kak Hadi. Oh, Hari ini tadi saya overtime. jam 10 lebih 5. 10 lebih 10. Kalau 10 lebih 10 berarti ini sudah cukup belum? Sudah overtime 5 menit Kak. Overtime 5 menit. Karena apa Kak? Kalau kita kurang nanti diminta untuk mengulang lagi Kak. Lembur lagi Kak berarti. Kak Sekar mau tanya ya. Terakhir untuk pengumpulan RPP dan videonya itu terakhirnya tanggal berapa? 8. RPP yang mana Kak? Kalau RPP yang ini yang diunggah ya yang tugas diunggah itu. Kalau RPP yang sekarang ini ya sudah lewat due date Kak. Tanggal berapa Kak Sutris? Saya kok. Bentar, Kak. Saya lihatkan nih. Serius. Tanggal berapa ini ya Kak ya? Mana Kak? Itu Kak Tri bisa ngecek nggih di LMS-nya. Bentar Kak. Kalau yang sekarang, RPP yang sekarang atau RPP yang melakukan itu Kak? Yang RPP yang bersamaan dengan video itu loh. Bersamaan dengan video, oh iya, itu ya tanggal 8. Iya. Atri sudah melakukan ini, rekam video pembelajaran? Pak, insya Allah hari Sabtu. Oh, gini. Monggo kakak-kakak yang belum melakukan nih. Iya Kak, ini saya masih PTS sih Kak. Punten Kak Muklis. Iya. Iya. Minggu pekan ini, jadi mungkin ya besok saya sesel Kak.
Iya. Sekolah saya Kak bisa pakai murid saya. Ya, nggih. Itu Aduh, iku sing solusinya. larang nyewone nang gurune iku kan. Berat di ongkos. Jadi kula nyewa ae sasi lulus 300.000, Pak. Peralatan lengkap. Jadi apa ayo ketemu bareng wong 15 ayo ngajar gantian ngono ae lho. Ikut ticik. Sembarang duwe Adi ku. Mboten Tri. Kula hanya Sampeyan seneni Kak Tri, sampeyan seneni Kak Tri. Nggih, kakak-kakak, saya lanjutkan ya, karena waktu Oke, terus monggo. berjalan. Nggih. Pada akhir sesi kita hari ini, semoga harapannya nggih, kakak-kakak semua dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJUK dengan desain backward design. Gitu nggih harapannya. Baik, terima kasih untuk sesi tatap maya kita hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo ditutup dengan berdoa. Kak Hadi, monggo ditutup dengan doa, Kak. Foto Kak Sekar, foto, jangan lupa foto. Nggih. Spesialis Kak Adi, ayo Kak Adi. Foto. Kita doa dulu Kak Hadi, ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sesi hari ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atri open kamera semua. Iya. Kare, open kamera Kare. Foto Kare, status. Oh Kak, 8 ya, 8 begini Kak. Oh, tangan dua Kak. Ini muncul kabeh. 8. Ini muncul kabeh. Kali protes. 1, 2. Kasih trip. 1, 2. Sudah trip. Ayo Kak Trip. Sudah. Ampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak, sehat-sehat semuanya nggih. Nggih. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kakak-kakak, nggih. Selamat beraktivitas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Persiapan malam Jumat.